Yo guys, balik lagi di Ngobas, ngobrol bebas. Kali ini gue bersama partner baru gue nih, bisa kenalin diri? Halo, gue Padla. Oh Padla, biasanya dipanggilnya apa nih? Ya Padla sih. Padla, nggak ada panggilan lain gitu? Kalau dipanggil sama adik gue sih, ya kakak biasanya. Oh, lu punya adik namanya siapa? Padli. Oh Padli, Padla, Padli, kayak orang kembar Padla Iya. Padli ya, kayak. Iya, kembar. Oh Gua kembar. Padli. Lu beda berapa jam atau berapa menit gitu? Ada yang bilang 1 menit, ada yang bilang Wow, 5 menit, ada yang 1 11 minute. menit. Oke. Udah lama sih ya. Udah lama. Namanya juga cerita lah. Tapi lu hari ini tuh biasanya kesibukan lu ngapain aja sih? Sibukan gue sih biasanya kalau ke kampus ya, kalau lagi ada suruh aduh. Suruh tapping gitu, Ya, suruh rocker. tapping, rocker atau gimana gitu ke kampus ya. Kampus sih maksudnya ya nggak boleh Gimana tuh gimana? apa sih namanya. Tenang, lebih relax aja. Kita di sini ngobrol, yang namanya kan di sini pembahasan ngobas gitu, ngobrol bebas, kita lebih enjoy aja, lebih relax gitu. Oke. Apa sih namanya, kalau 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 ada kegiatan, gue sih biasanya sering di rumah sih, di rumah aja kalau Oh nggak ada kalau kegiatan gitu, mah. gue boleh tahu nggak sih lu biasanya tuh di rumah ngapain aja gitu? Apa lu ada kerjaan di rumah, entah ngebantu orang tua lu atau lu ke rumah pacar lu mungkin? Aduh, gue nggak punya pacar nih, Pak. Wah, untuk teman-teman mungkin bisa memperkenalkan dirinya ke Padla gitu. Siapa tahu kan kalian bisa berjodoh mungkin. Ya mungkin aja banyak mungkin penonton-penonton di luar sana bisa ngeliat Padla, wah Padla masih jomblo ternyata. Siapa tahu kan ada yang pengen ngegebet Padla nih. Oh, orang mungkin taunya Padla ini punya pacar, taunya kita di sini tahu bahwasanya Padla di sini masih jomblo gitu. Oh, iya. Boleh tuh. Oh boleh, oh boleh Cil, boleh. Lu kenal JJ nggak? Kenal. Kenal JJ. Menurut lu JJ itu orang kayak gimana sih? Ini di luar of topik ya. Gimana tuh menurut lu JJ itu? Asik sih. Asik. Paling kan waktu kan pernah First ngasih time ngeliat alter JJ ini orang kayak gimana sih? mana ya. Gimana? Jujur. Jujur dong. Jadi, Kalau kata JJ itu jujur ada 3. Tahu Apa aja nggak? tuh? Tahu nggak? iya tuh. Jujur ayam, Ayam apa tuh? Ayam. jujur kacang hijau. Iya, itu jujur versinya JJ. Jujur tuh ada 3 menurut dia itu. Terus lo biasanya kalau di kampus nih, lu sekarang tuh lagi hobi apa sih atau lagi suka apa sih di dunia kampus ini? Kalau di kampus sih gue ya biasanya nongkrong sih, kayak sama temen. Nongki gitu ya. Nongkrong doang Biasanya lah. nongkrong tuh pembahasannya apa sih? Gue kok pengen tahu gitu anak-anak zaman sekarang tuh kalau nongkrong ngebahas apa gitu. Misalkan kayak ngebahas percintaan kah atau kayak ngebahas masalah-masalah yang sekarang lagi booming mungkin. Iya sih, kayak kadang percintaan, tapi gue kadang kalau percintaan gue biasanya agak nggak Apa tuh? masuk. Nggak masuk gitu. Cuman kalau kayak berita, kayak info terbaru, kayak apa gitulah, kayak sekarang kayak yang terjadi kan, kayak Rusia sama Ukraina. Oke. Waduh, parah itu. Wah lu sering ngebahas itu kayak misalkan, kalau nuklir diledakin gimana nih kita, masih banyak dosa, masih belum menikah, belum ngapa-ngapain nih kita. Iya. Oh lu kepikiran ke situ juga? Iya. Oh. Kayak Tapi ada nggak sih kan lu anak kembar nih, Padla, lu biasanya kayak teman-teman di luar sana masih sering bingung nggak sih sama yang sosok Padla yang mana, Padli yang mana gitu? Iya sih, itu nyampe ibu gua aja masih bingung. Oh ibu lu sering bingung? Iya. Gua bisa gitu? Suka kadang maksudnya nggak suka Nggak, ini, kayak not ada- responding gitu ya, kayak Iya. Padla, taunya Padli gitu. Tapi lu biasanya ngejelasinnya gimana tuh ke teman-teman lu yang sering menanyakan hal itu? Kayak gitu sih, emang harus kenalan dulu sih biasanya, kalau harus sering ketemu biasanya biar bisa ngebedain kayak Ciri khasnya mungkin ya, kayak kalau mungkin si Padla kalau- suaranya lebih besar atau Padli. Padli. Oh Padli yang Padli suaranya yang lebih besar, besar. iya. Gitu. Gua Tapi ada nggak sih yang bener-bener
perbedaan yang benar-benar mencorok dari seorang Padli ini? Beda sih, kalau beda itu karena kan gue memang kembar, apa sih namanya, Kembar sila apa sih? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu ini kembar tuh. Iya, identik. Oh, Nah, ya. identik. Jadi ya nggak banyak perbedaan sih. Kalau perbedaannya paling cuma tinggi, ininya. Terus gua tuh agak gemuk dari si Padli, sama ada tanda gua biasanya, tanda di tangan. Tompel. Iya, tompel. Tompel sebutnya ya. Terus lu kalau misalkan kayak apa ya, di kampus nih biasanya kan kayak lu tahu kan lah, di kampus ini banyak dari orang luar kota, ya intinya banyak dari berbagai suku atau mungkin kota. Nah, lu biasanya ada temen lu nggak sih yang kayak dari segi bahasa berbeda banget gitu? Contoh kayak yang kita tahu gitu, fenomena Jaksel gitu, bahasa Jaksel. Oh. Menurut lu gimana sih pendapat lu? Pendapat gua sih itu tuh kayak gitu tuh dibuat fun sih, emang buat hiburan. Iya sih, ya emang harus dibawa enjoy aja karena kan yang namanya perkembangan zaman gitu, kita pasti juga bahasa Inggris kan kayak bahasa internasional iya, ya. pasti kayak contohnya literally lah segala macam gitu, which is gitu. Harusnya ya orang Indonesia mau gitu belajar buat bahasa Inggris. Tapi lu sendiri menanggapi hal itu kayak menurut lu dampaknya tuh positif apa negatif sih? Ada sih positifnya, sama negatifnya juga ada kok. Dari segi positifnya deh gue pengen tahu tuh. Positifnya ya kita bisa belajar kayak sepatah dua kata kayak tadi, literally artinya apa, which is lah atau apalah, kan banyak tuh, by the way, anyway, Maybe ya. Oke. I know. Oke. Negatifnya ya mungkin kayak apa ya namanya? Apa tuh? Oh, mungkin negatifnya tuh lebih kayak apa ya? Kayak aneh gitu Kalau mungkin ya, kalau menurut orang-orang Jaksel sendiri tuh hal yang lumrah atau hal yang biasa ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan orang-orang yang di luar Jaksel, mungkin kayak apa ya, di luar kota, misalkan contoh kayak misalkan di Jawa Barat gitu yang notabene orang yang berbahasa Sunda gitu, kayak mana ngomong naon, pasti ngomong gitu. pasti kalau misalkan contoh lah, kayak lu punya teman anak Jaksel, terus lu punya teman lagi apa anak-anak yang sering ngomong bahasa daerahnya gitu, pasti belum sinkron, belum masuk gitu. Jadi nah dari yang nggak sinkron ini mungkin dia bisa nanya, oh, itu artinya apa. Nah jadi kan dari situ sisi positifnya jadi tahu gitu. Jadi mungkin ya poin-poinnya ya apa ya, ada poin minusnya dan plusnya juga sih, semua juga gitu. Tapi menurut lu dari apa ya, dari bahasa campuran Jaksel ini dipengaruhinya oleh orang-orang apa sih? Apa mungkin dari penjajah dulu mungkin? Kalau dipengaruhinya sih karena menurut gue ya apa sih namanya? Karena kan emang Jakarta itu ya lumayan terkenal ya sama orang-orang luar. Mungkin banyak orang luar negeri ke Jakarta. Dan ya banyak juga, bukan cuma orang luar negeri yang datang ke Indonesia, tapi orang Indonesia juga yang ke luar negeri, mungkin kayak belajar di apa ya, di luar negeri, mungkin kayak kuliah di sono, sekolah di sono. Nah mungkin dari situ mereka membawa sebuah kultur lah, maksud terus ke Indonesia gitu. Jadilah kayak sekarang bahasa-bahasa campuran Indonesia Inggris gitu. Menurut gue kayak fine aja sih, selama apa ya, selama itu baik ya it's okay gitu. Kenapa enggak gitu, no problem lah intinya. Iya, why not gitu. Tapi menurut lu belajar bahasa apa itu, bahasa Inggris tuh tergantung dari lingkungannya atau kayak kita belajar sendiri aja ya bisa-bisa aja gitu? Apa menurut lu gimana tuh? Kan emang kayak tiap daerah kan punya kayak aksen nih gitu ya, kayak Sunda kayak tadi agak halus gitu kayaknya. Apa sih, dan Jawa beda juga, mungkin apa sih namanya? Ya menurut gue sih ya benar kata lu gitu. Menurut gue yang namanya belajar ya nggak tergantung lingkungan juga sih. Dimanapun tempatnya, selagi kita ada kemauan untuk belajar,
pasti yang namanya apa ya, sesuatu pasti kita bisa gapai lah. Iya. Tuh. Jadi ya menurut gua bahasa campuran di kalangan anak muda Jaksel sih menurut gua ya udah lumrah gitu, udah hal biasa menurut gua. Jadi jangan kaget ketika lu datang ke Jaksel dengan kultur yang begitu, lu bisa mengatakan, "Ih, ini apaan sih?" Ya mungkin kalau orang-orang baru bisa bilang gitu. Apalagi ya sekarang tuh mungkin ya di ibu kota ya, khususnya Jakarta gitu. Dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ini semuanya pasti punya kultur yang berbeda gitu. Apalagi dari bahasa dan dari pergaulan dan mungkin dari segi apa ya, dari segi lingkungan juga berbeda gitu. Tapi gimana caranya kita menyikapi hal tersebut gitu? Karena yang namanya perkembangan zaman kita nggak bisa menolak gitu, kita pasti harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman itu gitu. Tapi kita harus mengambil sisi baik dan sisi apa ya, buruknya yang harus kita jauhin gitu. Kita harus saring ya. Iya gitu, kita harus saring itu gitu. Terus apa ya, menurut lu di hal apa sih yang lu tahu tentang Jaksel ini? Aduh, kalau ke Jaksel sih kayaknya gue belum pernah nih. Oh, Soalnya kalau ke Jaksel sendiri pun belum pernah gitu. ya walaupun gue orangnya suka keluyuran kemana. Lu biasanya kalau nongki atau ya apa ya, hangout gitu biasanya kemana sih? Gue sih waktu itu pernah gue ke Bogor. Ke Bogor. Hmm. Kalau di Bogor tuh biasanya lu ngapain itu? Kan setahu gue yang namanya Bogor tuh puncak gitu, yang namanya cuacanya ya dingin gitu, seperti sikap dia gitu. Siap. Siapa tuh? Oh, siapa tuh? Ketawa-tawa aja dia mungkin. Jadi udah lah, lupain apa ya. Terus menurut lu apa gitu yang lu tahu tentang daerah Bogor sendiri gitu? Bogor tuh kayak lebih terkesan, kan Bogor tuh Ya kota wisata kota lah wisata, gitu. ya, kota Sebutnya wisata. itu kalau Bogor ya kota hujan, kalau lebih tepatnya kota hujan gitu. Lu di yang ini yang lebih relevannya, maksudnya kayak lu tuh di Bogor kemana gitu? Gua sih waktu itu ke jalan-jalan sama temen pondok gua ya, ke Curug Ciherang. Curug Ciherang, kayak I know. Terus apa lagi? Waktu itu sih pas parahnya sih pas baliknya sih emang Macet pastinya. Ya, pas berangkatnya juga parah. Kalau kita mau ke Bogor tuh kita harus tahu jam apa yang harus kita lewatin dan jam-jam apa yang harus kita nggak lewatin gitu. Karena di Bogor sendiri udah kayak Jakarta gitu, udah ada ganjil genap gitu dan satu arah gitu. Kalau gue sih waktu itu jalannya sih lewat jalan alternatif, soalnya emang kalau lewat jalan utamanya kan pasti. Itu agak lewat, jadi ya mungkin gue ngambil jalan tercepat. Tapi jalan tercepat itu juga jalannya kecil dan belok-belok. Yang gitu. ya namanya juga jalan alternatif kan ya bisa dibilang jalan tikus gitu ya. Jalannya ya mungkin ya kecil tapi ya mungkin nggak secepat yang kita lewatin seperti jalur utama gitu. Terus menurut lu kalau di kampus ini kulturnya sendiri kayak gimana sih? Entah dari segi budaya, bahasa atau dari lingkungan. Yang seperti kita tahu yang namanya di kampus tuh kan ada yang namanya circle. Menurut lu gimana gitu? Kalau circle kayak gitu sih keren sih, biasanya normal sih. Normal ya pasti, menurut gue normal juga. Gimana ya balik lagi tergantung kita menyikapinya gitu. Menurut gue sih normal kayak gitu, memang udah wajar kan, namanya juga manusia ya, pasti nggak beda-beda gitu, nggak mungkin sama lah ya, ini. mungkin sama sifatnya. Nah mungkin dari itu juga kita juga nggak boleh apa sih namanya, nggak boleh nyikapin kayak dengan mikir kayak intinya kita jangan pernah memandang sesuatu tuh dari apa ya, dari sebelah mata lah intinya. Kita harus bisa mikirnya kayak kita harus bisa memandang apa ya, beberapa sisi, bukan cuma satu atau dua sisi aja, tapi kita harus bisa, intinya ketika kita dimanapun tempat kita, dimanapun kita berada, kita harus bisa mengambil sisi baiknya aja gitu. Jangan sampai hal-hal atau sisi buruknya kita ambil juga gitu. Kalau bisa kita ambil pun sekalipun ya itu cuma untuk jadi pembelajaran bagi kita aja gitu. Nah untuk selanjutnya menurut gua kayak apa ya, menurut lu di kampus ini apa ya, dari segi kultur, budaya dan yang balik lagi ke lingkungan gitu,
kalau dari sisi lu sendiri, lu tuh lebih orang itu mengarahnya kemana sih? Gue sih kalau ngaranya sih bisa dibilang ikut-ikutan gue tuh orangnya. Ikut-ikutan, lu Iya. itu orang ikut-ikutan mau kemana pun. Si Padli kemana lu pasti ikut si Padli apa enggak? Apa kadang lu berbeda juga, apa lu harus bareng-bareng gitu? Karena lu kembar gitu, Iya. apalagi kembarnya identik gitu. Iya, biasanya sih gue bareng-bareng kalau mau kemana-mana. Oh, lu pasti bareng-bareng lu. Tapi kalau mandi bareng nggak tuh? Kagak. Oh, kagak. Kalau di masa kecil emang gue, Oh, sering. nah kan emang di ini suka di ini sama ibu Iya, gue. soalnya gue juga pernah, bukan pernah sih, waktunya punya teman, dia punya adik kembar juga itu, sampai dari baju pasti sama-sama gitu kan. Nah, terus kayak yang kadang tuh kalau kembar identik tuh kadang ketika satu yang sakit pasti dia kayak ada rasa batin pasti ikutan sakit juga gitu nggak sih? Itu mitos apa emang benar sih menurut lu sendiri? Dibilang mitos sih bisa sih. Soalnya gue juga pernah ngalamin gitu mah. Oh, lu pernah ngalamin juga ya? Kayak waktu pas di pondok kan gue kan di pondok kan ada dulu kayak penyakit apa sih, kayak cacar kalau cacar ya. Oh, pasti yang namanya Penyakit, anak pondok pasti ngerasain. Emang nama penyakit ini penyakit pondok gitu mah emang. Nah kan misalkan gue kan kena sakit itu, nah si Padli tiba-tiba gantian, gue sembuh, si Padli kena. Lu berarti sebelum masuk kampus ini, lu alumni pondok? Apa dari SMA Alumnus apa SMP? gua. Alumnus. Oh, lu alumnus di SMA? Iya, enggak cuma nyampe Apa SMP? SMP doang. Di SMP kelas berapa lu alumnus? Nggak lulus, mungkin nggak nerusin di pondok. Nyampe kelas 3 doang, nah kelas 4. Oh, kelas 3? Iya. Kelas 3 SMP? Iya. Emang SMP nyampe ada kelas 4-nya? Nggak ada. Terus? Ya kan kalau di pondok mah emang sistemnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Oh, itu maksudnya jadi- dari 4 itu maksudnya lu menerusin atau enggak gitu? Iya, enggak. Jadi 4 itu kalau di luar tuh ibarat kayak SMA. Jadi makanya gua langsung aja lah pindah. Oh, pindah. Kayak emang gua tuh kayak nggak betah kalau di Terus satu pindah lingkungan satu, gitu. pindah semua tuh. Iya. Oh, lu harus gitu. Tapi kalau dari segi pacaran enggak kan? Maksudnya enggak bareng-bareng gitu, kayak lu suka sama dia terus lu juga suka sama dia gitu. Kalau itu sih Pernah nggak sih lu kayak lu Padla ini pernah suka sama satu cewek? aduh, kalau itu sih gua nggak pernah sih nanya ke si Padli. Oh, nggak pernah nih Padli. Kalau emang karena itu mah emang urusan pribadi sih. Oh, bener sih bener. Tapi gue baru tahu kalau lu tuh alumni pondok. Gue boleh tahu nggak sih kayak kaifa halukum? Ini bin, alhamdulillah. Anda bil khair. Gue taunya itu doang sih. Aduh, gua lupa itu ditanya Ya, kayak gitu. wajar karena udah lama sama. juga kan. Iya benar. Gue bukan alumni pondok sih, tapi gue di SMP tuh pernah, ya sekolah gue sekolah Islam juga gitu. Berarti ada kayak pelajaran kayak apa sih namanya, kayak Arab gitu. Oh, tasin ada, Fikih. kayak iya ada, itu pasti ada gitu. Tajwid, waduh. Tapi ya gue berbeda gitu sama teman-teman gue. Ya mungkin temen gue ini karena gue dulu SD-nya tuh negeri, yang budayanya ya dari segi tawuran. Dari kecilnya udah didiknya kayak gitu. Nah, beda sama teman-teman gue yang dari SD-nya yang mungkin udah belajar ke agama, mungkin ke tasin, ke tahfiznya gitu segala macam. Tapi ya gue alhamdulillah sih, mungkin dari gue masuk situ ya gue emang kalau dibilang apa ya, di sekolah gue tuh ya gue sebenarnya belum waktu gue kelas 1 itu belum bisa apa-apa ketika teman-teman gue udah bisa ngaji. Tapi gue mau belajar gitu, gue mau belajar, akhirnya ada satu guru yang mau banget kayak ngajarin gue sampai gue bisa gitu. Akhirnya ya karena di sekolahan gue itu minimal ketika lu mau dapetin ijazah, mau lulus ke SMA, lu harus minimal lu harus hafal 1 juz gitu. Oh iya. Nah, di situ gue pusing sih ya, 1 juz kan, gue pikir anjir. Terus gimana tuh? Temen-temen gue kayak udah semua nih, terus gue mah Belginya gue aja gitu, sebisa-bisanya gue kayak ngelobi si guru gue, dan akhirnya ya gue belajar, gue ngejar hafalan sampai di mana momen kayak satu hari gue bisa nyelesain 1 juz itu gue pernah gitu. Karena ya baik lagi gitu, ketika kita mau ngedapetin sesuatu atau kayak kita mau belajar sesuatu,
kita harus niatin dulu gitu. Ketika kita udah niat ya pasti segala sesuatu bisa dengan mudahnya gitu kita dapetin gitu. Dan ya gue pernah juga gitu dimana momen kayak apa ya, gue tuh dulu waktu SMP gue tuh nggak pernah berbaur sama yang namanya cewek atau akhwat gitu. Karena dari gue tuh dulu kelas gue tuh dibedain itu yang ikhwan yang cowok-cowok yang akhwat-akhwat gitu. Karena kadang kalau apa ya, kalau kita suka sama ada perasaan itu sama akhwat ini, kadang kita tuh cuma di momen-momen tertentu aja kita bisa ngelihat dia gitu. Kayak misalkan kayak orang nih kayak kita sholat nih udah masuk ke masjid, terus kan ada hijab yang buat ngalangin sholat itu kan. Nah ketika teman-teman gue udah atau imam udah takbir segala macem, gue belum. gue ngeliat dulu ke belakang, gue pengen ngeliat doang. Karena ya di momen itu doang gue bisa ngeliat orang yang gue suka gitu. Karena ya yang namanya kayak ngobrol sekalipun tuh kayak bener-bener dibatasin dan dilarang. Apalagi yang namanya pacaran. Tapi itu kelas tuh digabung? Enggak, kelas nggak digabung. Itu kayak sama boarding school lah. Jadi bener-bener kayak apa ya? Kayak pondok, bener-bener kayak pondok gitu. Sampai kayak pacaran pun dilarang, sampai bener kayak ada intel, kayak ada teman gue pernah gitu, teman gue ketahuan pacaran gitu, disuruh nulis Yasin satu nulis Yasin, surat Yasin, bener-bener nulis. Dan gue juga pernah gitu. Artinya juga gitu. Kalau artinya enggak sih, kalau artinya enggak, kayaknya udah wah gitu. Tapi ya di ikopnya tuh atau di hukumnya itu ya bener-bener kayak hukumnya itu ngejadiin pembelajaran juga bagi kita gitu. Jadi bukan sekedar kayak ngehukum dari segi fisik, tapi lebih kayak ke akhlak. Oke guys, jadi terima kasih banyak buat Padla yang udah menyempatkan hadir ke tempat kami. Kita tos dulu mungkin. Mungkin Padla ada saran buat teman-teman komunitas Mapip? Semangat aja sih. Semangat aja. Semangat. Ada lagi mungkin? Udah sih. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini. Thank you banget buat teman-teman yang selalu setia menonton podcast Ngobas ini, dan thank you banget buat Padla yang udah menyempatkan hadir ke tempat ini. Oke, jangan lupa tonton episode-episode Ngobas yang akan hadir. Pokoknya stay tune aja hanya di channel Komunitas Mapip. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Oke, thank you. Udah, intinya thank you banget buat Ngobas kali ini. Pokoknya Ngobas pecah banget.